Hola Besti, selamat datang di channel YouTube Capa Coko. Video kali ini kita akan membahas soal rasa malas yang sering menjadi pengganggu dan gak mengenal usia. Kita juga akan membahas cara yang bisa bikin kamu lebih produktif dan bersemangat. Jadi, yuk kita mulai. Ngomong-ngomong soal rasa malas, pernah gak sih ketika kamu mau mulai melakukan suatu kegiatan atau mencapai suatu goals, kamu ngeluarin jurus tarsok-tarsok? Pada akhirnya muncul yang namanya SKS alias sistem kebut semalam. Gara-gara kepepet deadline, jadinya asal beres dan gak maksimal. Atau kamu lagi mau menjalankan diet, tapi nanti-nanti terus karena menganggap masih ada hari esok. Well, mindset begitu gak bakal bikin kamu mulai dan malah jadi mager, dan akhirnya diet cuma wacana. Waduh, bahaya ya. Walau hal sepele, rasa malas selain bisa menghambat potensi diri, juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis juga loh Besti. Rasa malas bisa menjadi kebiasaan yang sangat buruk, kayak musuh yang kayak kelihatan tapi sering banget mengganggu. Tapi jangan khawatir Besti, gak ada yang namanya masalah tanpa solusi. Di Jepang, ada salah satu metode yang cukup terkenal dan para Besti bisa coba aplikasikan di kehidupan sehari-hari loh. Asalkan memang ada niat dari diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, hehe. Metodenya kita sebut sebagai prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen itu apa sih? Bukan jadi rahasia lagi kalau Jepang merupakan negara yang memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi. Sedari kecil, penduduk Jepang diajarkan untuk melakukan rutinitas kecil yang berulang setiap harinya. Tujuannya supaya menjadikan pribadi yang rajin juga disiplin. Kegiatan positif inilah yang akhirnya disebut dengan teknik atau prinsip Kaizen. Dalam bahasa Jepang, Kaizen diambil dari dua suku kata, yaitu Kai yang artinya berubah dan Zen yang artinya baik. FYI, prinsip Kaizen pertama kali dipopulerkan oleh Masaaki Imai di tahun 1986 melalui Kaizen Institute Consulting Group yang dia dirikan dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep dan sistem Kaizen kepada berbagai perusahaan sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas mereka. Walaupun prinsip ini biasanya diaplikasikan di dunia bisnis, tapi tenang aja kok Besti, karena prinsip ini juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pengembangan diri. Besti-bestiku pasti bertanya-tanya nih, gimana sih caranya menerapkan prinsip Kaizen? Eits, tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya Besti, biar aku makin semangat untuk berkarya dan menyajikan informasi bermanfaat untuk Besti-besti semua. Terima kasih. Berikut adalah cara melawan rasa malas dengan prinsip Kaizen Besti. Yuk disimak. Pertama, mulai dari langkah kecil. Daripada mencoba melakukan perubahan besar sekaligus, kamu bisa mulai dari tugas-tugas kecil dan mudah dicapai. Misalnya, saat merasa berat untuk memulai berolahraga, kamu bisa mulai dengan berjalan santai setiap harinya. Tujuannya supaya kamu gak merasa terbebani secara mental di awal saat kamu mulai. Kedua, buat target realistis. Lebih baik tetapkan target kecil yang bisa dicapai dalam satu hari daripada langsung target besar. Ibarat bayi nih, belajar tengkurap dulu, duduk, merangkak, belajar jalan sampai bisa lari sana sini. Nah, kita bisa mulai jalan santainya misal dari 30 menit dulu. Setelah target tercapai, lalu esokan harinya jadi 1 jam. Jika sudah tercapai dan merasa nyaman, bisa ditingkatkan dari jalan santai menjadi jalan cepat. Tujuannya supaya kamu merasa adanya pencapaian setiap hari dan meningkatkan motivasi kamu untuk terus berproses menjadi lebih baik. Ketiga, konsisten. Yap, betul banget. Dengan membangun kebiasaan atau rutinitas setiap harinya secara terstruktur, kamu akan merasa kalau ini udah bukan beban lagi seperti di awal memulai.
tapi kamu enjoy dengan rutinitas harian kamu. Kuncinya adalah konsisten ya teman-teman. Keempat, evaluasi. Besti-bestiku diharapkan untuk bisa meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa? Untuk evaluasi. Kenapa? Karena dengan mengevaluasi, kamu bisa mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Lalu buat penyesuaian, supaya kamu menyadari kemajuan seperti apa yang telah dicapai dan memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kelima, self-reward. Kamu juga perlu self-reward setiap mencapai target, supaya kamu semakin termotivasi dan semangat untuk terus mencapai target-target selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan takut gagal. Biasanya nih, takut gagal menjadi salah satu alasan utama orang-orang merasa malas mencoba hal baru. Dalam prinsip Kaizen, setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan meningkatkan diri. Lihatlah kegagalan sebagai bagian dari proses perbaikan diri kamu, Besti. Dengan menerapkan langkah-langkah Kaizen tadi, kamu bisa mengatasi rasa malas secara efektif, membuat kemajuan kecil namun konsisten, dan kamu dapat mengharapkan perubahan positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Proses perbaikan berkelanjutan ini tidak hanya mempermudah pencapaian tujuan, tetapi juga membawa dampak positif yang luas pada kesejahteraan pribadi dan profesional. Demikian penjelasan mengenai prinsip Kaizen ya Besti. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk mengalahkan rasa malas dan menjadi lebih produktif? Atau mungkin kamu punya pengalaman yang bisa di-share? Silahkan komen-komen di bawah ya Besti. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini, share ke teman-teman kamu, subscribe untuk lebih banyak tips keren dan informasi seru lainnya, dan juga jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan updatean dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap langkah kecil itu penting. Wassalam.